Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi ya, seperti janji gua kemarin. Kali ini gua akan bikin vlog atau video khusus tentang villa ini yang ternyata punya nilai sejarah yang menurut gue ini luar biasa sekali. Oke, di depan gue nih, samping gue ini udah ada narasumber yang bisa kita tanya-tanya di sini. Oke deh, langsung aja ya. Kita tanya-tanya ada sejarah apa sih di villa ini ya. Jadi teman-teman, saat ini gue lagi ada bersama Bapak Rianto lagi nih, tadi siang, selaku pengelola villa ini. Oke, selain itu juga masih ada teman gue tuh, itu yang kayak Ridho Roma tuh. Dan juga bersama Ustadz Ami. Oke, gimana Pak? Bisa diceritain nggak nih ke teman-teman histori dari villa ini? Katanya punya sesuatu yang luar biasa sekali nih historinya Pak. Apa sih sebenarnya villa ini dulu Pak? Villa ini dulu bekas gereja. Gereja? Iya. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 2016. Tahun 2000. 2000 tahun 2000. Tahun 2000 ya Pak? Iya, tahun 2000. Ya, tahun 2000 berarti 20 tahun yang lalu. Iya. Villa ini adalah awalnya gereja. Gereja. Oh, gereja. Lalu? Jadi gereja ini ternyata banyak masyarakat yang tidak berkenan. Oh iya, iya. Iya. Sehingga akhirnya bermasalah lah. Gereja tersebut ya kan diambil alih sama Bapak Arifin, Bapak Haji Arifin. Bapak Haji Arifin. Ya, tahun 2016. Maksudnya dibeli tanahnya, Ya, dibangun. Jadi gedung ini dibeli Oh, dibeli sama Pak Haji Arifin ini. Pak Haji Arifin 2016. Jadi waktu itu masyarakat setempat ini kurang berkenan karena ada gereja di sini Pak. Ya karena di sini bukan semata-mata gereja aja di sini. Oh gitu. Di sini tempat pembaptisan. Jadi kalau ada, maaf ya, kalau ada orang yang keluar dari Islam masuk Kristen dibaptis di sini. Oh. Kebanyakan sih katanya sih yang pernah saya dengar tuh dari karyawan sebuah perusahaan. Oh jadi dulunya villa ini adalah selain buat gereja juga untuk pembaptisan di sini, masyarakat sini dibaptis gitu. Jadi bukan masyarakat sini. bukan masyarakat sini aja. Jadi Kebanyakan justru dari luar daerah. justru dari luar daerah, seperti kayak karyawan satu karyawan perusahaan yang mau apa ya bahasanya sih, lu mau langgeng di sini, lu masuk Kristen. Oh, kristenisasi. Oh iya. Jadi Pak Arifin itu Nah, kalau ngebeli. lebih jelasnya sebelum itu kan ada masalah sebenarnya belum pemilik ini. Nah, minta tolonglah sama Pak Arifin. Silakan cerita Pak Rianto. Ya, jadi Pak Lukas tersebut ya kan. Pak Lukas itu siapa Pak? Ya, Pak Lukas ini pemilik awalnya. Pemilik gereja itu. Ya. Oh iya. Nah, setelah itu mungkin permasalahannya panjang ya kan, akhirnya Bapak Haji Arifin ini yang membela. Oh, Pak Arifin ini dia Membantu dalam proses lawyer ya, pengacara. Iya, pengacara. Pak Arifin ini adalah pengacara. Jadi Pak Lukas, iya. Pak Lukas ini punya masalah kasus dibantu sama Pak Arifin. Oh iya. Lalu? Ya setelah itu ya Pak Lukasnya meninggal. Pak Lukas itu meninggal. Akhirnya diteruskan awalnya tuh sama istrinya, dan istrinya pun punya masalah juga. Gitu. Karena ini harus tutup. Gereja itu harus ditutup gitu. Harus tutup. Atas permintaan masyarakat itu karena kristenisasi itu. Jadi banyak lah kalau diceritakan, banyak panjang lebar tuh banyak. Intinya aja Pak. Ya intinya aja lah yang saya utarakan. Jadi waktu saya kesini tahun 2016 juga, pada saat udah diambil alih sama Pak Arifin itu. Oh, awalnya jadi villa ini adalah gereja, bukan hanya sekedar gereja ternyata Pak. Ternyata untuk memurtadkan umat Islam. Baptisan bagi orang-orang Islam itu yang kemungkinan mereka pun hanya diiming-imingi saja. Ya, yang lemah imannya Pak ya. Ya, yang lemah imannya. Iya. Karena kemiskinan pada saat itu. Jadi warga setempat di sini menolak gitu Pak. Warga setempat ini menolak karena warganya ini curiga ada apa. Ya, Jadi kalau nggak salah itu tiap
malam minggu. Setiap malam minggu. Iya, tiap malam minggu ada nih pembaptisan. Oh. Iya. Dan masyarakat tuh dikira ini hanyalah villa gitu. Dari awal memang udah sebesar ini, Pak? Ya sebesar ini. Oh udah. Ini tadinya emang saya kira gereja biasa terus dibangun gitu, enggak? Enggak. Oh memang udah sebesar ini villanya. Nah, kamar-kamar ini kan gunanya Dan kan kamar-kamar ini ya digunakan untuk menginap. orang-orang yang menginap pada Oh. saat saat itu. pembaptisan di Yang dinapin di dibaptis sini. itu. Kalau mau dibaptis dinepin dulu. Iya, diinapkan. Lalu dibaptis di kolam renang, ada kolam renangnya itu di bawah. Oh kalau menang yang di bawah Yang itu ya. kecil, bukan yang gede ya. Yang kosong itu ya. Yang kosong. Oh, yang lagi di itu kuras. Itu buat dibaptis di situ. Dan aula pun yang bawah itu memang tadinya kan tempat apa ya, kalau kita tuh kayak Rasanya berdoa lah. madrasah ya. Iya. Madrasahnya di bawah itu dia. Aula yang di bawah ini. Seminar-seminar, terus pendoktrinan di bawah. Iya. Luar biasa banget ini historinya ini ternyata ya. Terus saya lihat di dapur tadi Pak, kayak ada lukisan-lukisan itu ya, masih ada lukisan berbau umat-umat Nasrani gitu ya. Iya. Kayak Itu gambar Yesus katanya. iya. Yesus. Tadi masih ada saya lihat di dapur itu. Dan gereja. Ada alasannya. Ada alasannya kenapa Alasan Pemiliknya- kenapa itu pemilik pemiliknya. yang sekarang ini tidak itu menghapus ini hanya sebagai apa ya, kenang-kenangan saja. Kenang-kenangan kenapa nggak dihapus sih Pak? Iya. Oh buat kenang-kenangan aja gitu. Iya, buat kenang- Tapi kan di sini mayoritasnya Islam semua Pak. Iya, Islam. Cuman Tapi lambat rencana- laun nanti pasti akan dilepas, Rencana setelah nih mungkin sama beliaunya kalau ada rezeki sih katanya mau dibangun tambah bangunan kayak gitu. Masuk reforma apa memperbarui lah. Jadi yang lama-lama itu dihilangkan semua. Termasuk gambar-gambar masih ada salah satu Yesus itu. Oh iya iya. Tadi saya sempat lihat di dapur itu. Ya, Sedangkan kalau kita lihat ke aula itu seperti bentuknya bentuk salib gitu ya Pak. Tapi Iya. udah di dulunya kaca itu berbentuk oh, salib. kaca-kaca. Itu dirubah Kayak jadi itu ya. jadi direhab supaya hilang salibnya. Karena kan aula itu dipakai ngaji ya Pak ya sekarang ya. kalau Nggak lucu kalau ada salib di situ ya. Ya nggak lucu lah. Dipakai buat apa? Kayak anak-anak kan dipakai sholat ya kan. Iya iya iya. Sekarang diambil alih sama Pak Jaripin, otomatis semua kan berubah. Nah, rencana ini kan mau dijadikan apa itu pesantren, pondok pesantren. Pondok pesantren. yang dikelola oleh Dikelola oleh Kami Ustadz tidak Ami. ya. Tuh Adi. Kayak udah serius loh Bang. Sudah diprotes. Tapi ini semua lagi proses semuanya. Iya memang Dalam proses ini sebelum itu mau jadikan pesantren, dari pemilik mengizinkan untuk disewa-sewakan. untuk disewakan ya. Penyewaan yang sudah ditentukan oleh beliau. Tadi untuk sewanya berapa harga sewanya udah ada di video klip ada di video gue sebelumnya teman-teman. Saya tadi lihat di bawah itu ada itu Pak, ada kayak goa itu Ya. di dekat kolam itu goa ada 3 tuh Di sebelah kiri saya itu ada gua pembaptisan. goa pembaptisan. Ya, ada 3 di situ. Maksudnya gimana tuh? Ya, untuk setelah dibaptis dia disuruh semedi di situ. Oh Ya, sesuai petunjuk dari pendeta. Dan di sini ada 3 kamar khusus pendeta. 3 kamar yang nggak disewain tadi itu ya Pak? Ya, adanya khususnya di bawah. Oh Nah, sekarang di atas adanya khusus di bawah ada 3 kamar, dan 3 kamar itu selalu berkaitan. Artinya ada pintu jadi kamar itu maksudnya nyambung gitu Pak? nyambung. Oh kamarnya terhubung gitu ya Pak ya? Ya, terhubung di antara kamar itu terhubung. Ada 3 kamar. Nah, terus ada di sini pun ada tempat pelarian. Pelarian maksudnya gimana Ya, Pak pelarian? dari pendeta-pendeta itu bila mana terancam atau ada yang mengancam dia, mungkin adanya masyarakat yang akan mencari dia. Nah, di situ dia akan lari di antara mereka itu, lari ke belakang. Lari ke belakang. Belakang ini ada Oh
tempat buat Karena kabur itu gitu ada- ya. Ya, Itu rahasia. pintu rahasia ya kan. Itu Jadi emergency. bentuk pelarian. Jadi yang goa 3 itu, lobang yang 3 itu untuk pembaptisan. Jadi setelah dibaptis mereka suruh semedi di Iya situ. di situ. Hmm, Merenung lah sana. kalau kita itikaf gitu ya. Iya. Kalau di kita ya kayak gitulah. Jadi terus kalau pintu yang terhubung itu untuk apa Pak maksudnya? Jadi gini, jadi di antara Kamar itu, 3 kamar itu ada kan terhubung. terhubung. Jadi setiap Itu. kamar itu ada pintu untuk ke kamar Iya. selanjutnya. Jadi ada 3 kamar tadi. Hmm. Nah, nanti misalkan mereka ingin kabur, mereka bisa kabur lewat situ. Nanti ujungnya mereka kabur akan yang di belakang itu, pintu rahasia yang di belakang. Nanti mereka langsung kabur keluar. Dan sini kan ada gerbang besi itu ya. Gerbang besi yang di depan itu, Di sini nih di bawah di bawah mana? dapur. Dapur. Oh ya, belum lihat. Terus Itu gunanya juga untuk oh itu untuk yang lari itu. Pelarian. pelarian. Untuk Di kabur. aula juga ada kan yang deket layar itu di bawah Terhubung. ada terhubung jadi Bisa bisa terhubung. terhubung ke dapur. Oh jadi emang Kalau udah. di kamar bawah itu di bawah itu kan ada kamar, ada aula, kemudian ada dapur. Nah semua itu pintunya terhubung. Jadi kalau misalnya nanti ada huru-hara atau misalnya ada masyarakat yang demo misalnya, itu mereka bisa kabur lewat satu pintu karena pintunya itu terhubung. Jadi nggak perlu lewat pintu depan kamar karena mereka punya 2 pintu. Satu pintu di depan, satu pintu rahasia yang saling terhubung. Nanti ujung-ujungnya mereka keluar di satu pintu Yang di belakang itu. paling belakang sana bangunan. Berarti memang udah terkonsep ya Iya. untuk menghadapi amukan massa. Oh, jadi intinya saat itu mereka emang sempat di ini tadi apa? Pendeta-pendeta itu sempat dilawan gitu ya Eh, saat itu. Kalau saya kurang tahu pasti ya. Tapi mereka itu sudah merencanakan semuanya agar mereka di sini aman, dan kalau misalnya suasana sudah tidak kondusif ya mereka bisa kabur dengan mudah gitu lewat pintu belakang. Tapi memang saat itu mereka benar-benar kabur ya saat itu. Belum ada sih, belum sampai masyarakat tuh belum sampai demo-demo ke sini. Itu mereka persiapkan ya sebagai wanti-wanti aja kalau nantinya ada demo-demo begitu. Biasanya kan kalau di daerah-daerah lain karena banyak gereja yang tanpa izin didirikannya itu kan ilegal kan, secara negara juga kan, secara hukum kan ilegal, nggak boleh. Jadi gereja didirikan itu harus dengan izin, harus legal lah gitu. Dengan persetujuan masyarakat sekitar. Kalau yang sudah-sudah itu kan banyak di demo gitu, makanya mereka sudah hafal lah di Indonesia ini banyak di demo sama masyarakat sekitar. Ya, karena mayoritas kita ya. Iya. Ditambah mereka juga kristenisasi itu agak maksa gitu Iya, besarnya mah. kadang kristenisasi itu kan mengajak orang-orang untuk masuk ke agama mereka itu tidak dengan keikhlasan hati tapi dengan iming-iming. Oh iya, Itu yang diiming-imingin. bikin warga akhirnya misalnya geram. Dengan dari situ kan mereka sudah hafal nih kalau misalnya ada apa-apa ya mereka harus persiapkan itu supaya mereka aman, tidak diamuk warga gitu. Tapi Jadi untuk sampai saat ini sih Belum. ada. untuk pendeta itu sendiri kemana itu lari-larinya, maksudnya sampai sekarang itu nggak diketahui gitu mereka perginya kemana. Ya, setelah Pak Haji Arifin beli ini mungkin Udah. jadi sudah berhenti aktivitas mereka. Oh gitu. Gitu nggak ada lagi. Yang ada sekarang dijadikan mini pondok pesantren. Dan pengelolanya Dirintis. iya sedang dirintis ya. Jadi Pak Arifin itu punya keinginan yang awalnya bangunan ini digunakan oleh orang Kristen, sekarang berganti digunakan oleh orang Islam, gitu, dimanfaatkan untuk aktivitas muslimin gitu. Iya. Jadi emang kisahnya ini sendiri juga saya juga nggak nyangka juga awalnya bakal kayak gini ya. Awalnya nginep di villa ternyata dapat kisah yang
luar biasa ini nih. Betul. Ya makan dulu kan Cianjur ini kan udah digencar-gencar dulu kan, gencar-gencar kristenisasi. Ya karena Cianjur ini ya pesantren ya, banyak kan. Kan juga dari lingkungannya kan mereka kan mikirnya kan ini kan pedesaan, orang-orang yang nggak sepintar-pintar orang di kota gitu. Jadi mungkin pikir mereka orang desa itu gampang dipengaruhi. Biasanya Mudah dirayu. faktor ekonomi yang paling gampang tuh. Tapi kan nyatanya kan di sini kan banyak berdiri pondok pesantren juga di sini. Jelas nggak semudah itulah. Mungkin bagi orang, kalau kita balik aja gimana sih ya, kalau misalkan kita maksa orang Kristen masuk ke kita juga pasti kan juga mereka juga pasti nggak terima dong. Iya. Begitu aja sih sebenarnya. Jadi cara mereka tuh nggak fair lah. Ya Cara kasar. mereka tuh kan dengan iming-iming, memberikan sembako, memberikan uang, mengakali lah. Cuman kan semakin sini kan masyarakat kan semakin pintar, meskipun tinggal di kampung orang udah punya handphone semua, handphonenya udah Android ya kan, udah smartphone. Jadi kan untuk informasi kan mereka gampang mengaksesnya. Jadi susah lah untuk saat ini untuk seperti itu kok saya rasa. Saya rasa. Tapi kalau sekarang ini kalau mengajak orang ke agama masing-masing dengan iming-iming itu sudah banyak perlawanan lah. Iya. Dari tokoh agamanya, dari orang-orang Tokoh masyarakatnya juga. iya, tokoh masyarakatnya. Jadi di sebagian daerah mungkin semua bisa terpengaruh, tapi kalau di sini karena banyak tokoh masyarakat, tokoh agama di sini, jadi banyak perlawanan. Jadi teman-teman, ternyata siapa yang nyangka dulunya villa ini tuh adalah tempat itu ya Pak ya, pemurtatan ya. Iya. Dulu awalnya adalah gereja, lalu dipakai untuk pemurtatan, sehingga sekarang udah dialihfungsikan sebagai villa ya Pak. Sebagai apa nih Tat nih sekarang? Ya, kalau pemilik villa ini Pak Arifin itu punya keinginan villa ini akan dijadikan pesantren nanti. Pesantren. Pesantren untuk anak-anak yatim dan duafa. Jadi anak-anak yang pesantren di sini itu yang belajar di sini mereka gratis 100%. Gratis ya. Jadi mereka Jadi tinggal itu belajar biaya. di sini, belajar agama, belajar ngaji. Kalau untuk sekolah formalnya mereka disekolahkan di sekolah-sekolah sekitar villa ini. Oh, itu Jadi gratis juga Tat? iya gratis. Oh, yang juga. menanggung? Yang menanggung ya di sini juga. Oh, di sini. Jadi Oke. karena sekolah-sekolah sekitar sini juga masih namanya di desa kan, sekolahnya juga nggak terlalu banyak biaya, kalaupun yang berbiaya juga nggak mahal gitu. Tapi kita cari biasanya yang negeri supaya Iya, negeri. ditanggung sama pemerintah. Hmm. Jadi anak-anak di sini tuh sudah fokus ngaji, belajar agama. Untuk formalnya mereka sekolah di luar. Ya Iya, konsepnya begitu. Udah Tapi jadi di awal-awal ini karena kita masih merintis, anak-anak itu ngaji di sini, tidur di sini, makan di sini, sekolah di luar. Tapi juga selain itu villa ini juga masih disewakan. oh iya di Karena kita masih mencari donatur ya. Kalau sekarang mencari donatur karena donaturnya belum ada, akhirnya ya villa ini kadang kita sewakan untuk membiayai anak-anak itu. Tuh Tapi teman-teman. kedepannya mungkin kalau sudah ada donatur, ya mungkin dari donatur itulah. Ya saya merintis dulu ya Tat ya dari ini ya. Untuk makan anak-anak ini sementara ini ya dari biayanya dari pemilik villa, dan juga kita insya Allah kedepannya untuk makan seharian ini sayuran. Untuk sayuran khususnya itu kita mandiri insya Allah, karena kita sudah banyak menanam sayur-sayuran di sekitar sini di kebun. Jadi anak-anak tuh nanti makan sayurannya Sehat sini iya makan. dari kebun sendiri. Jadi sudah mandiri nantinya, nggak perlu beli-beli lagi. Jadi kalian yang bisa apa ya kenal donatur bisalah di nanti kita undang ke sini. Mau menghubungi langsung bisa langsung datang ke sini lah.
untuk ketemu dengan Ustaz Ali. Iya, iya. Untuk sementara ya villa ini masih disewakan. Sementara ini selama Tapi belum mungkin ada- kedepannya kalau kita sudah bisa mandiri ya khususlah untuk pesantren di sini. Jadi mungkin kedepannya kita nggak tahu sih ya kedepannya gimana. Tapi kalau untuk sementara ini villa ini jadi pesantren dan juga disewakan karena kamarnya kan banyak yang Kamarnya banyak. kosong. Iya, iya, iya. Ya daripada tabzir dan kita juga butuh biaya untuk anak-anak, butuh biaya tambahan, jadi kita sewakan juga Iya. kamar-kamar itu. Yang penting tidak mengganggu aktivitas anak-anak. Kalaupun ada yang sewa villa di sini ya harus mengikuti tata tertib aturan yang ada di sini. Iya, Tidak iya. mengganggu karena lingkungannya kan sekarang sudah jadi ya sudah jadi pesantren lah, anak-anak mulai ngaji, belajar agama. Jadi kalau kalian nginep di villa ini sama aja kalian membiayai ini ya Tat ya, anak-anak yang di sini. Jadi donatur. Jadi donatur secara nggak langsung tuh teman-teman. Donatur untuk anak-anak. Udah mah nginep di sini dapat pemandangan bagus, udara yang sejuk, suasana yang asri, wisata deket. Kalian bisa sekalian nyumbang ke sini ya, secara nggak langsung. Ya. bersedekah secara langsung. Iya, betul. Wisata sambil sedekah Wisata sambil sedekah nih teman-teman nih. jarang-jarang. Jadi apa namanya yang tentang gereja pembaptisan itu masa lalu ya. Masa lalu. Yang sekarang ini ya sekarang lah ya, nggak usah diinin lagi. Lah tadi teman-teman sekilas tentang sejarah masa lalu villa ini, villa apapun. Villa Haji Arifin. Villa Haji Arifin ya, yang lokasinya ini ada di Cipanas ya, Cipanas Puncak Kana lebih tepatnya, sampingnya Puncak Kana persis. Ya, jadi kalau lo mau ke sini bisa arahin ke pakai Google Maps ke Puncak Kana. Gitu. Orang-orang udah pada tahu ya tadi sini ya tadi. Pak Haji Arifin itu udah punya nama lah di sini lah. Oke deh, segitu aja video dari gua ya. Semoga menginspirasi, memberikan informasi juga. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. See you next video. Bye.